Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Halo? Ya, halo. Mas, mau mau curhat sekalian mau nanya Wow. dari Taiwan. Nanya dulu ya, nanya dulu. Yang biar kejawab baru curhat terakhir. Gimana? Bisa nggak? Atau curhat dulu baru Iya. nanya? Apa campur? Gini, curhat aja dulu ya. Oh, siap. Ini kan aku posisi di Taiwan kan. Terus gimana ya? Dulu tuh aku kan Hong Kong. Mantap. Tapi dulu aku Hong Kong. Terus aku tuh dulu punya hutang ya Mas ya di Hong Kong, tapi terus kan nggak enak gitu ya, kayak di perasaan tuh kayak merasa bersalah gitu ya. Nanti kalau seandainya aku balik ke Hong Kong lagi, di penjara nggak ya aku nanti masuk itu bandara? Ketahuan nggak sih Mas? Takutnya tuh di Taiwan sih enak sih ya, tapi aku tuh rasa bersalah punya hutang gitu loh. Jadi bayar no utangnya. Utangnya kemana? Di bank Hong Kong. Tahun berapa? Tahun 2010. Tahun 2010. Terus aku mau ngubungin temenku tuh, aku kan dulu sama temenku minjemnya. Terus aku kan aku ke Makau gitu kan. Terus aku nyari temenku kan nggak tahu sama temenku tuh dibayarin apa enggak. Cuman aku kan nggak enak, perasaan bersalah terus gitu loh. Terus aku kalau pengen bayar banknya itu ya. Berarti sampean pakai data temennya? Gitu, ya. Apa Berarti sampean pinjam uang bank pakai data temennya? Pakai data aku. Terus temanku itu saksinya. Terus temanku tuh minjam, aku jadi saksinya gitu. Ya harus lupakan masalah. Tapi aku merasa bersalah, kayak dikejar-kejar hutang gitu loh. Aku takutnya nanti kalau pengen masuk ke Hong Kong, terus sampai bandara belum kerja udah ditangkap polisi gitu takutnya. Sampean wis apa burung ceritane? Udah Mas, udah itu aja pertanyaannya. Utangnya berapa sih? Utangnya waktu itu 23.000, baru tak bayar 2 kali. Kurangnya berapa? Ya nggak tahu. Ya sampean cicilannya harus berapa kali loh? Lupa lah, udah 2010 sampai sekarang kok. Cuman aku udah bayar 2 kali. Ya wes. Kalau menurutku nggak usah proses. Udah di Taiwan aja. Iya di Taiwan sih. Ini di Taiwan tapi aku kayak diuber-uber gitu loh Mas. Nggak enak kayaknya punya utang itu, kayak diuber-uber. Merasa bersalah sendiri gitu loh. Ya udah. Ya? Utangnya sampean sedekahkan aja, sampean kasihkan kemana. Kalau sampean mau nyari ya datang aja ke banknya. Sampean ngomong nama sampean siapa. Lah nanti kalau saya belum nyampe bandara, aku Mas. Moro-moro dicegat Pak polisi, ditangkap penjara aku. Itu kan pikirannya sampean. Enggak ya Mas? Enggak. Oh gitu ya. Masuk aja ke Makau. Masuk ke Makau, terus nyebrang ke Hong Kong. Iya dulu aku udah pernah di Makau 1 tahun. Aku tak ngomong dulu ya. Sampean dengerin. Iya. Sampean masuk ke Makau. Iya. Terus masuk ke Hong Kong. Terus sampean coba datengin itu bank. Transaksi tahun sekian atas nama ini. Iya. Sampean tanyakan baik-baik. Nah, kan sampean masuk jadi turis tuh. Ya. Iya. Terus jawabannya dia nanti apa? Kan KTP Hong Kong masih ada kan? Mana itu ya, udah nggak tahu, udah lupa kayaknya.
Gimana hilang? Ya udah, paspor. Paspor Hongkong masih. Hmm. Udah nggak ada lah di PT waktu mau ke Taiwan dulu itu. Hmm. Ya udah sampean tunjukin paspor. Kalau sampean memang punya etikat baik mau mengembalikan ya datang aja ke banknya. Nggak usah bingung. Gitu ya. Iya. Nggak udah. Yang Pak. Yang ke. Yang ke. Sampean tinggal datang, tanyain bagaimana dan seperti apa. Kalau direkap dan dilaporan mereka sudah nggak ada ya sudah. Tapi menurut saya hutang itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kalau dia buka file lagi bisa. Oh gitu ya. Bisa. Orang Hongkong aja kalau yang nikah sama orang Indonesia utangnya nggak dibayar aja, visanya yang buat istrinya aja nggak bisa dikeluarin kok. Oh. Orang bayar kartu telepon aja loh, dia nunggak gitu ya. Namanya dia udah di mana-mana kecap. Oh gitu ya Pak. Utang di Indonesia sama utang di Hongkong itu beda. Kecuali dia dinyatakan bangkrut dan asetnya udah nggak ada, ditelusuri kemana-mana udah nggak bisa, nah baru dibebaskan dia. Soalnya aku kan selalu lihat postingannya Koko tuh kayak ada yang punya hutang, takut sendiri aku benernya. Ya berarti sampean sadar, berarti sampean masih waras. Ya Allah. Duh, orang yang punya hutang terus nggak dibayar itu kan orang yang nggak waras, Mbak. Itu dari dulu tuh saya pengen ke Hong Kong kok, takutnya nanti kalau penjara gitu belum kerja. Ya, nah kalau sampean takut kira-kira keturutan apa ora ya ora bakalan keturutan. Aku misalnya aku mau ke Surabaya aku takut naik ini nanti gini, naik itu gitu, naik itu kira-kira nyampe nggak? Ya nggak nyampe. Berarti jalan satu-satunya lewat Makau ya kok? Bukan satu-satunya. Itu sampean coba datang ke Hong Kong. Kalau bordernya kapal sama bordernya pesawat itu beda. Kalau bordernya pesawat itu jauh lebih ketat. Sampean kan yo tahu tuh naik kapal itu seberapa sih pengamanannya? Kan nggak kayak kalau di pesawat. Iya. Nggak apa-apa datangi banknya, ngomong dulu saya pernah punya hutang atas nama. Kira-kira ketika saya mau melunasi sampai berapa ya angkanya gitu. Lagi pula kalau sampean nggak bayar itu bukan di penjara, Mbak. Terus? Bukan penjara. Penjara itu kan Indonesia. Indonesia Iya. itu hukum kalau dia punya hutang perdata ya kan. Dia mau mencari deliknya supaya orang itu bisa dipenjara. Tapi kalau di Hongkong tidak begitu. Penyitaan aset. Orang hutang itu hukumannya itu disita aset. Hero mah. Hah? Certified. Bukan beli pentang, tapi beli pen. Gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Kumpulin duit aja. Nanti yang penting informasinya tahu berapa angkanya. Nanti diinget-inget kan kayak gitu. Ya. Nggak ada itu di penjara, Mbak. Pikirannya sampean aja. Iya, takutnya gitu loh. Oh. Ya jangan takut. Hidup itu ya jangan penuh ketakutan. Hidup itu harus penuh rasa syukur dan optimis. Soalnya kan aku di Taiwan ini kan kaburan kok. Terus nggak apa-apa. Yang anjene sampean senengane ngono. Nggak apa-apa. Saya itu gini loh. Mau orang kaburan, mau orang peperan, mau orang nyolongan, mau orang bandit, toh semuanya juga akan mati, bener nggak? Iya nggak? Mau kemana sih? Iya. Hidup kita itu mau kemana? Mati, Mbak. Makanya itu saya tuh punya saya ya kata nanti sih apa. Jadi kan sampean masih waras. Apa meneh kalau dari utang sampean itu menyakiti hati koncone. Nah,
Kan kayak gitu tuh Mbak. Jadi ya nggak apa-apa. Saya denger sampean ngomong kayak gini tuh, saya merasa oh masih ada orang waras di dunia ini ternyata. Masih inget sama utangnya itu berarti kan waras toh Mbak. Hari-hari Takut sendiri gitu. hari-hari gini tuh nggak ada banyak orang yang waras inget akan utangnya. Gitu loh Mbak. Ya makanya aku menerima teleponnya sampean gak wah aku yo berarti sampean cek waras Mbak. Alhamdulillah kan ngono. Gitu loh Mbak. Jadi banyak orang yang berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Nah salah satunya orang yang nggak bayar utang. Gitu loh. Di apa-apa no hidup kita itu bakalan mati. Ya makanya itu katanya kalau mati itu kalau punya utang nggak bisa masuk ke surga. Nah, ya kalau sampean masih hidup sudah berpikir neraka sama surga itu berarti sampean sudah sadar. Sudah otaknya udah mulai waras. Tua lo kok gak sadar. Kayak ya makanya alhamdulillah. Gitu loh Mbak. Jadi mau hidup ini mau diisi apa sih kan kayak gitu tuh. Diisi hal yang nggak benar terus. Apa mau diisi yang mulai belajar bener kan? Itu kembali lagi sama sampean nih kan. Aku koncoan sama siapa aja nggak ada masalah. Bahkan orang mau menyakiti saya aja saya sudah nggak menyadari. Itu yang kadang-kadang apa ya namanya orang berbuat baik itu selalu penuh dengan resiko. Kalau orang jelek justru nggak pernah resiko. Karena sudah jelas perbuatan dia itu nggak baik dan jelek. Kemudian dia lakukan itu kan sebenarnya bukan beresiko. Kayak sampai nih OS. Ya, OS kan sudah tahu dampak, efek dan semuanya udah tahu kan, tapi tetap dijalani. Berarti kan nggak beresiko karena dia sudah tahu dijalani. Lah kalau kita orang baik, ya kan, kita nulungi, nganggepi baik, ternyata kitanya dipentung. Nah, makanya yang lebih beresiko itu berbuat baik daripada berbuat jelek. Makanya di dunia ini nggak banyak orang yang baik. Karena orang baik itu ada resikonya lebih gede dibandingkan yang jelek. Kalau orang jelek jelas resikonya bisa di penjara, ditangkap. Lah dia tahu kok resikonya tapi dia jalani, berarti kan enggak beresiko. Iya enggak? Dulu waktu pertama pulang itu ya, saya masih di Makau tuh temanku tak ditanyain di mana kamu ditagih nggak sama banknya. Ya ditagih, tapi kan aku sendiri punya. Terus aku gimana suruh bayar utangmu, kata dia gitu. Nah, Dia jadi juga jadi saksinya dia gitu loh kok. terus dianya juga kabur. Enggak, dianya masih di Hong Kong. Dulu waktu aku masih di itu 1 tahun di Makau. Terus sekarang dia di Hong Kong apa di Makau? Nggak tahu, kalau saya tahu dia udah nanya dia langsung. Ya dicari no, dicari alamatnya, tinggalnya. Mungkin dia dulu akibat perbuatannya sampean, jadinya dia Ya makanya hidupnya susah. iya, saya tuh takutnya kayak gitu, kasihan kan dia. Nah, iya loh Mbak. Gitu loh. Ya makanya dicari anaknya sampai ketemu. Kalau dia yang bayari utangnya sampean, besok sampean meninggal, dosa-dosanya dia sampean sing ngepek. Ya Allah. Cek. Bye-bye. Makanya itu. Cari namanya siapa, tinggalnya di mana. Waras sampean masih waras. Selama masih bernyawa sampean masih berpikir seperti itu, waras sampean. Dan kalau sampean waras yo pertahankan kewarasannya. Sampai sak piro, hidup itu sampai sak piro sih gitu. Semuanya juga endingnya bakal modiar. Ala modiar terus dibatin karo wong, dipikir karo wong. Artinya sampean ini sudah dapat hidayah. Sing ngeruwet kan ya sampe kurmatun iku. Masalahnya anak iku wis pasrah.
Hidayah. Dapat hidayah itu sulit, Mbak. Nggak semua orang dapat hidayah. Sampean wis dapat ini. Yang Tinggal mau saya juga. tinggal jalani, kumpulin aja dulu. Semuanya tabung Maka nek ngomong karo majikan iki, Mak, nek ngomong di rumah, diamankan ekonominya. Nggak usah dedeng-aling-aling, langsung tok ngono. Kalau perlu dicari temennya itu. Udah tak cari loh kok lewat itu namanya tuh di Facebook tapi ya nggak ketemu di aplikasi tuh. Nah, mau disebut nggak di sini namanya? Rini dari Rini sambungannya apa? Rini siapa ya lupa Pokoknya kok. kalau dia udah Pokoknya bayar tahun baru gitu. Ya kasih ciri-cirinya aja. Ya. Heeh. Orangnya Oke, putih, ya, terima kasih, yuk, gendut. bye-bye. Dulu Mbak Rini ya, yang nah, dulu pernah bayari utange. Mbak nggak tahu Rini dibayarin apa. ya nggak tahu dibayarin apa enggak. Mbak Rini dicari temennya. Wes ngono ae lho. Temennya lagi di Taiwan. Kaburan. Gak tenang, Mbak. Ngono ae lah wis. Nggak tenang loh kok punya utang itu kayak Nah, wis siap ya? Siap bayar apa gurung? ya kalau itu kan ya sambil kerja gitu toko. Oh, dicicil. Ya nggak sekaligus toh ya. Soalnya kan dicicil gitu. Makanya saya pengen untuk ke Hong Kong sambil nyicil gitu loh. Loh, nyicilnya ke Mbak Rini apa ke bank? Yang kalau sama temanku belum dilunasin ya berarti kan aku nyicilnya ke bank toh. Oh ya sudah, sampean tanyain aja ke banknya. Kapan datang ke sini ngopi? Belum pengen MD kok, masih betah di Taiwan. Tapi dia merasa itu. Ya sudah, pokoknya jangan mati dulu ya. Ya Allah Gusti. Jahat banget. Loh, Mbak, aku bukan jahat. Aku mendoakan sampean untuk tetap hidup. Jangan mati dulu kan? Iya enggak? Gimana sih sama ini logikanya mikir? Mbak, yang semangat. Jangan mati dulu. Ya, berarti kan saya menginginkan sampean untuk tetap sehat. Tetap hidup. Kan belum kelar utangnya. Tapi biasanya orang yang sudah punya hidayah pengen nyaur utang habis itu ditunjukin kok jalannya, Mbak, biasanya. Amin, 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 amin ya Allah. Kalau udah umur 45 gitu masuk ke Hong Kong, boleh ya? Ya, ya. Yo nggak boleh, Mbak. Yang penting sampean bosone ngerti dan sampean ngerti dhewe kan wong Hongkong. Yimcim, cerewet. Perhitungan, belgedes, wis pokoknya meleset. Nah, lah sampean dari biasanya bebas kemudian nang Hongkong terus terikat, emang sampean siap? Lah aku kan cita-cita aku kan cuman pengen bayar utang itu kok. Loh, bayar utang lah sampean tadi takoke emang masih bisa 45 kerja. Loh, piye sih pertanyaannya sampean ini tak jawab kok mboles. Bukan gitu loh kok, maksudnya kan sambil kerja di Hong Kong itu ya mungkin 2 tahun kalau utangnya lunas langsung pulang gitu loh kok. Lah iya, Mbak, kan saya tadi bilang kalau Ya, sampean siap sama majikan. Nah, saya tadi kan nanya. Nah, sekarang sampean kan hidupnya kaburan. Kaburan kan sak-sake. Wae nyambut gawe, wae mulai. Kalau di Hongkong kan nggak begitu. Tinggal di rumah majikan. Pertanyaan saya tadi, sampean siap enggak? Gitu loh. Insya Allah siap lah, aku udah niat mau bayar utang. Nah, masalahnya gitu loh. Anak-anak itu ex Taiwan yang kaburan itu nggak semuanya tahan. Malah justru dianggap ya wis kaburan nang Taiwan terus tak jajal pisan piye nek kaburan nang Hongkong lu bisa jadi begitu loh. Aku berani lah aku kalau di Hong Kong. Gitu loh, Mbak. Lah aku kan nggak ngerti toh. Sama ini ya ngejak guyon. Itu kerja guyon kok, saya kan nanya pendapatnya sampean. Ya kan sudah tak jawab toh.
Jawaban apakah pembicaraan saya dari tadi sampean belum menemukan jawaban? Sudah. Nah, iya. Kok bolak-balik ngomong nanya lah, terus mau nanya apa lagi? Tak jawab, tak sauri. Aku kalau dimintai pendapat sama orang yang sudah waras dan sadar itu bahagia, Mbak. Jadi saya seneng gitu. Saya pun loh, Kayak nih. saya itu ikut seneng dengan orang sadar aja loh, aku ikut seneng. Karena nggak banyak orang yang sadar, Mbak. Berarti aku gila ya selama ini. Ya kan yang ngomong gila sampean bukan saya. Hah? Aku kan berarti sudah sadar, itu terus sudah bangun. Jadi dari tidur panjangnya sudah terbangun, kan kayak gitu. Ya bagusnya orang hidup kan kayak gitu, makin tua mau meninggal, mau mati. Nah, mati gak sadar-sadar kan repot. Malah ya Allah malah ketawa terus lo sampean gitu. Lho lah piye lho. Ya kan seneng saya ini, sampean sadar karo utang. Oke, 他们吃饼干哦。现在。对，他们一包一包，他们吃一包一包。有没有大概？我不知道哎。哦，没有没有，还没大概。妈妈说不可以吃哦，等一下那个才是。不行，这个是我的饭。 Oh, bahasa Mandarinnya keren sampean bisa bahasa Mandarin nih, hidup sampean ini so bisnis, Mbak karo wong Cina. Tetapi hutangnya itu loh kok. Cek mikir utang lho. Kita itu ya mikir ke depan, utang ya dibayar. Kapan Rene? Bisa? Saya takut tak menikmati jadi swasta dulu di Taiwan. Ya wes. Ya wes kalau kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi cukup? Kalau mencintai bojone wong wis piye kok? Wah, iki tambah keren nih sampean asli. Kok. Wah, ya Allah, bukan mau diguyu wae to. Utangi sadar. Utangi sadar. Saiki malah kumat neh. Loro pikir ya, Rek. Loro pikir. Gak apa-apa, Mbak. Eko. Gak apa-apa. Mana? Iku wong Indonesia apa wong Taiwan? Orang Indo. Waduh, wis golek wong Taiwan ae lah, bojone orang tinggalen. Gimana aku? Sampean tinggal. Lah aku tuh mau ninggal dia itu loh. Kakiku dia kok. Duh. Aku pengen dia, tapi kan dia baratnya ke kakiku. Aku kan swasta nggak leluasa mau ngirimi uang, mau ngirim itu. Kan dia kan Yo ganti wong Taiwan kan tambah lah iso ngewangi sampean no. mau Taiwan tua-tua. Yo justru itu. Lah timbangane kena karma sampean. Sampean siap Nah, makanya kena karma. Karma tidak semanis kurma loh. makanya aku kok hidup tuh rasanya kok gimana gitu ya. Kenapa? Tak jalan hidupku tuh rasanya kok gimana gitu. Tak jalani tapi aku merasa bersalah gitu. Tapi ya terpaksa gitu. Ya berarti tibake sadare sampean cek setengah gurung full. Keren ceritane sampean iki. Ceritanya mau kentir. Bener kata cecenya itu Iya, mau Mbak. kentir. Kentir sampai nih jaluk tak mut silite. Dul, Cece. enggak apa-apa. Wis suwe-suwe sampean kan ya sadar. Engko nek wis mulai loro awake kena stroke. Ya Penyesalan Allah itu. kok
penyesalan Itu itu toh. akan datang, sampean akan nangen-nangen kok ngene ya uripku. Gawe sengsarane wong, ngepek bojone wong. Aku tuh nggak apa kok, aku cuman buat dia itu perantara aja, lebih leluasa jalanku gitu loh. Mencintai lah jarine sampean mencintai. Aku nggak mencintai, ya mencintainya ya demi itu sih. Loh, Gimana sih? Demi memperlancar jalanku lah. ya, Nggak mencintai ya, mencintai suamiku. ya sudah. Loh sampean ya punya suami? Punya. Taiwan memang syahdu guys, syahdu. Iya ya, Po. Yo gak piye-piye, Mbak. Dinikmati aja selama hayat masih dikandung badan, selama sampean masih bisa bernafas. Tapi Disyukur. aku tuh yang merasa bisa juga sama suamiku. Oh. Ya nggak apa-apa. Ya pas wae sadar ya oke, pas wae gak sadar ya wis. Kan ngono to, Mbak. Namanya Taiwan ya begitu. Ada laki-laki, ada perempuan. Sama-sama punya bojone di Indonesia. Kok Bukan cocok? itu kok, dia kan resmi kok. Jadi kan aku tuh kalau kirim duit ke Indo itu kan pakai aplikasinya dia. Kalau aku kan nggak bisa gitu loh kok. Lah iya nggak apa-apa. Ya yang kan gitu loh kok. Cuma Mm-mm. tak manfaatin aja sih kalau aku itu sebenarnya. Bukan dimanfaatin, ya minta tolong, ya dikasih upah gitu loh. Nah, tapi Upahnya sampean paling tadi sampean ngomong mencintai suaminya orang. Lebih iya sih. ya telon. Apa? Balenonone, Mbak. Upahnya paling kelam. Lah ya wis terus aku kok kudu piye, Mbak? Aduh kok ruwet banget ya hidup ini. Enggak lah, wong sampean aja masih bisa ketawa kok. Enggak ruwet, Mbak. Ruwet itu yang diem, stres, moro-moro mencolot pager lah. Iku. Ruwet iku. Wis nemen iku ruwete. Mencolot jegur laut, mencolot sekolah lantai 10. Nek cik iso kelon, cik iso seneng-seneng. Lah iku berarti cik menikmati hidup sampean nih. Aku sih menikmati hidup. Tapi kayak dikejar-kejar dosa mas kayak nopo. Ya ora apa-apa kan. Wis dosa kan golek njaluk sepuro karo Gusti Allah. Makanya aku kan ngomong, saiki cek sehat, sesuk nek wis mulai loro-loron kan baru kepikiran. Amit-amit jangan sampai lah. Loh. Emang bisa ngomong jangan sampai. Ya mintanya kan ya jangan sampai kok. Orang minta hidup baik-baik atau bisa jadi nggak baik kok. Yang diminta baik-baik loh, yang datang nggak baik itu ada. Iya, Pra? Iya. Nah iya, apa meneh kita sudah nggak baik, Iya. gitu loh. Yang Aku kita juga baik, tahu ini. kenapa? Saya juga tahu kalau ini nggak baik. Nah iya nek wis tahu ya piye kudune. Ya, Hidup ada pilihan. ini sampean nikmati aja sampai sampean ku bener-bener aku kudu leren, wis mandek, wis ora ngene neh, nah ya wis. Nah iku kan sing nentokno sampean. Bukan saya. Hari ini, besok, lusa itu kan sampean yang nentukan. Bukan saya. Saya kan cuma sampean jak ngobrol. Iya. Mm-mm. Apa aku kayak respon. Nah, kita kan Teman ngobrol. nah ya kita kan tukar pikiran. Soalnya aku di Taiwan ini nggak ada punya teman kok. Bagus, Emang nggak pengen. Soalnya aku kan kaburan. bagus. Lah temennya yang tadi, teman kelon. Iya itu toh. Iya. Emang itu toh temenku. Aku nggak mau punya banyak teman, cuman dia toh. Nah, ya wes loh.
Kan sering-sering aja pemenang musim dingin. Malah diwarai ngono lho piye ta. Duh. Lu sampean iku sing marahi aku lho gak marahi ngono. Sampean dhewe sing cerita lho terus aku kan kudu piye, Mbak E. Sampean iki kok yo iya anu heran. Taiwan ya begitu. Ya udah berarti nanti kalau aku ke Hong Kong nyari sampean ya kok. Carikan aku masih kok. Nyari bojoku ae, Mbak. Jangan nyari saya. Kok bojoku kok keloni, Mbak? Je- Astagfirullahaladzim. Jerene bojoku mbok keloni jerene. Makanya sampai nyari bojoku ae. Ya maksudnya tuh kan ya nyari sampean kan sama dengan cari istrinya sampean. Loh, ya ora padha no. Bojone wonge dikeloni. Makanya mending nyari bojoku ae, jangan nyari saya gitu loh. Bahaya, mengancam. Soalnya bojoku wis rungu, Mbak. Enggak lah, guyon lah. Masa yang mau itu yang enggak lah. Suruh nyarikan majikan gitu loh. Kalau udah dari Makau terus ke Hong Kong gitu, tolong bisa kan carikan majikan gitu. Banyak agent di Hong Kong, Mbak, bukan hanya bojoku. Banyak agent. Tenang aja. Takut banget. Enggak C, ya Allah CC-nya. Iyalah, sampean harus disadarkan. Ben gak kepenaan uripe. Lho uripe dhek ora penak, penuh rasa bersalah. Tapi ya dinikmati karo Iya. Mbak. Piye neh? Apa aku tuh yang kuasa lagi diuji mungkin ya aku ya. Ya Aku ora tuh banyak lah. salah. Kasih Sampean rezeki gak yang kuat baik. imane. Itu bukan ujian, Mbak. Lah apa? Ya itu Gak bisa menahan hawa dan nafsu. enggak. Bukan. Bukan itu bukan ujian. Tapi Mbak E yang menginginkan. Loh, saya tuh banyak salah tapi kok sama yang kuasa tuh masih tetep aja dikasih rezeki lancar, cari rezeki. Nah, iku enek ngajine, Mbak. Ngajine apa jenenge? Subhat. Jadi kita itu banyak salah, banyak dosanya tapi kita selalu masih dikasihkan hal-hal yang baik. Nah, itu malah sekali dikasih karmanya itu ngeluh, Mbak, langsung jelungupe ra karu-karuan. Makanya aku takut itu kok. Ya wis, nek takut ya wis, gimana caranya? Siapa lagi yang mau sampean tanya? Siap-siap Nggak dibully ada, nanti Mak. upload. Naik ke konten ya, semangat ini pokoknya. Jangan dilihat komennya ya. Heeh. Pedes kok, Mbak. Ya, Nek sampean lihat komen itu moro-moro jempalian kan repot. Ngombe baygon. aku selalu ngeliat itunya kontennya sampean tak liatin terus kok kalau malam tuh. Oh, komennya enggak? Komennya dilihat juga dong. Iya, dilihat. Aku ikut komen di situ, pernah ikut komen Bagus. konten. Komen yang banyak. Kalau perlu di-share. Share cerita uripku. Terus gua sampean habis di-share ya terus diomongno, iki lho enek wong Taiwan kok iso koyo ngene sampean ngomong kayak gitu. Enggak, sampean jangan ngomong lek sampean. Ini kok enek sing koyo ngene lho yo. Lah iya kok iso sampean rungokno jajalan. Oh, no. Biasa lempar batu sembunyi tangan. Ya udah ya kok, makasih. Siap, sehat selalu ya. Semangat. Ya makasih. Ya, Makasih, jaga Cek. kesehatan. Ingat ya, karma tidak semanis kurma. Oke? Ya oke. Matur sembah nuwun. Sehat selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Ditunggu komennya loh, Rek. Oke, kita tunggu komennya kalian semuanya ya. Oke? Wes, piye bojoku oke?
Oke. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.